Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Turi, di mana yang akan kita telusuri ini merupakan bangunan tua yang ada di depan kita ini. Lokasinya itu berada di Desa Donokerto. Dusunnya ini Sukodono, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari cucu pemilik rumah ini itu, jadi rumah ini itu dulu adalah milik dari Lurah pertama Donokerto. Nah, bersumber dari Wikipedia, Donokerto itu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya, desa Donokerto itu merupakan wilayah yang terdiri dari 4 kelurahan, yaitu ada Kelurahan Ken Arum, Karanganyar, Duko, dan Kembang Arum. Berdasarkan maklumat pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai pemerintahan kelurahan, maka kelurahan-kelurahan tersebut itu kemudian digabung menjadi satu desa otonom dengan nama Desa Donokerto. Nah, Donokerto itu kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan maklumat pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah kelurahan. Nah, pada penelusuran kali ini kita berada di Pedukuhan Sukodono, di mana pada pedukuhan ini itu terdapat sebuah rumah yang ada di depan kita ini yang sudah tidak digunakan atau tidak ditempati. Rumah dengan gaya yang unik ini merupakan rumah Jawa yang sedikit ada campuran Eropa di bagian sana ini, guys. Nah, ini merupakan rumah Jawa yang kemudian ada bagian campuran bangunan-bangunan seperti bangunan kolonial itu di bagian sisi depan ini. Lalu berdasarkan informasi yang kami dapat dari cucu pemilik rumah ini, yaitu Pak Agung, beliau menjelaskan bahwa rumah ini itu tidak diketahui kapan dibuatnya, guys. Nah, yang ada di depan sini ini. Yang jelas, eyang Pak Agung yang bernama Haji Mahmud Wiropranoto lahir tahun 1903 di rumah ini. Nah, perkiraan saya bisa jadi rumah ini itu dibuat akhir tahun 1800-an. Hanya saja bentuknya itu sudah seperti ini atau belum itu saya tidak dapat memastikannya. Haji Mahmud Wiropranoto itu merupakan lurah pertama di Desa Donokerto seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu. Beliau haji tahun 1959 dan meninggal tahun 1981. Nah, jika dilihat dari Wikipedia seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Desa Donokerto itu terbentuk dari 4 wilayah dan diresmikan menjadi Desa Donokerto tahun 48. Nah, bisa jadi beliau yang menjadi lurah pertama di Desa Donokerto itu sekitar tahun 40-an, guys. Nah, di tahun 2021 ini, kondisi rumah yang menjadi tempat kelahiran Haji Mahmud Wiropranoto selaku lurah pertama Donokerto tidak ditinggali dari tahun 1984. Dan kondisinya sekarang seperti ini, guys. Nah, kita akan coba untuk mengeksplor bangunan yang sudah tidak ditempati ini dan terlihat terbengkalai, guys. Kondisinya seperti ini bisa teman-teman lihat di bagian sisi kanan. Kalau rumah ini menghadap ke arah selatan, kalau tidak salah ya, guys. Di sisi sebelah kanan itu yang bergaya Eropa seperti ini. Dan di sana di bagian depan itu ada pintu-pintu yang sudah hancur, guys. Nah, saya mengekspor tempat ini sudah izin dengan cucu dari pemilik rumah ini, yaitu Pak Agung, yang tidak bisa menemani karena ada satu pekerjaan. Dan kita bisa mengekspor tempat ini
yang kondisinya saat ini memang sudah tidak digunakan, guys. Ya. Kita lihat dari sisi sini dulu, guys. Apa ndelok ngono? Wah. Kilo. Bahaya iki. Bahaya iki brekele. Assalamualaikum warahmatullahi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita lihat di bagian atas, untuk atapnya dan kayu-kayunya sudah hancur seperti ini, guys. Ini merupakan serambi dari bangunan sisi sebelah kanan kalau saya menghadapnya. Tapi kalau bangunan ini ada di sebelah kiri dari rumah karena rumah ini menghadap ke selatan. Ini sudah ada yang jatuh untuk bagian kayu-kayu di bagian atap yang ada di sini. Sudah hancur ini, guys. Jadi kita harus berhati-hati. Ini kemungkinan ini bagian ruang tamu. Terus yang di sebelah sini, ini kita harus hati-hati, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebagian yang sebelah sana itu tertutup, guys. Delok saka samping kono wae. Mungkin untuk bangunan yang sebelah sini itu merupakan bangunan tambahan, guys. Untuk di bagian depannya. Sedangkan yang ada di bagian sini merupakan bisa jadi yang bangunan lamanya. Hah? Bisa ada? Di bagian depan ini ada 2 pohon rambutan yang besar sekali nih. Akarnya sudah terlihat tua sekali, guys. Mungkin ini rambutan Jawa. Tapi di sini masih ada listriknya itu. Coba kita lihat. Resek kok ngono. Kira sampe mlebu ki nggon gabah ya. Oh, delok. Berarti nggon gabah. Terus di bagian dalam itu digunakan sebagai tempat untuk menaruh gabah padi, guys. Itu masih ada timbangannya itu di sana. Nah, ini. Dan sepertinya ini dimanfaatkan oleh penduduk untuk menaruh barang-barang seperti ada kursi kalau kita lihat di bagian ujung sana itu. Nah, itu di sana. Hah? Nah, ini masih menggunakan handle pintu zaman dulu, guys. Ada sensus penduduk tahun 2000. Hah? Tenon. Udah tenan kowe iki. Sepertinya ini dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk menaruh semacam apa tempat-tempat apa ya lingkaran yo? Perkakas kampung, guys. Seperti ada kursi, terus tadi ada sekat pembatas gitu. Terus di bagian depan
itu di bagian atas ada seperti kunjungan kayu gitu, khas bangunan-bangunan kuno Jawa itu guys. Itu yang di bagian sana itu juga kayu. Kita tidak bisa mengeksplor di bagian dalam karena memang tadi kita tidak dapat izin untuk masuk guys. Jadi hanya di bagian sini saja untuk mengecek kondisi dari rumah yang sudah lama tidak ditempati ini. Terakhir tahun 1984. Rumah ini dulu menurut cerita dari Pak Agung selaku cucu dari pemilik rumah ini itu, di bagian sekitar rumah ini itu dulu juga merupakan milik dari Pak Haji Mahmud. Katanya dulu besar guys. Saya tidak tahu apakah sampai sana itu tanahnya. Terus di kebun-kebun salak ini ini akarnya seperti ini guys. Kita coba melihat bagian dalam dari luarnya ya guys, karena ini merupakan rumah dari apa ya, tetua atau sesepuh, jadi kita harus permisi dulu. Edel apa-apa. Jadi di bagian sini guys, untuk bagian ventilasi di atas pintu ini menggunakan besi-besi seperti itu. Terus yang di bagian sini itu tidak ada jendela, melainkan seperti ventilasi yang menggunakan kayu. Dan di bagian dalam itu seperti joglo. Nah, sampai sana ternyata. Koning luwi. Ini kayu-kayu seperti ini guys. Dan ini pakunya besar sekali nih. Paku-paku kuno. Nah, sekon dalan. Iya. Sekon wetan omahan. Kita coba dari sisi samping rumah ini guys untuk melihat bagian dalam, namun dari luar. Ini lokasi ruang tamunya tadi. Dan ini bagian dalamnya, coba kita melihat dari luar. Di sisi sini guys.
Nampaknya di bagian dalam sudah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan rumput seperti itu. Dan ternyata itu merupakan kayu-kayu seperti itu, guys. Bagian dindingnya menggunakan kayu-kayu. Nah itu di bagian atap juga sudah ditumbuhi oleh tumbuhan paku-pakuan. Untuk bagian jendelanya menggunakan jendela kerepyak seperti ini. Namun yang di sebelah sini dua itu nampaknya sudah tidak ada daun daun jendelanya, guys. Kurang lebih untuk tinggi dari dinding ini itu ada sekitar 4-5 meter ini. Itu sudah hancur tadi itu, guys. Model batu batanya juga tipis-tipis seperti ini. Ternyata lebih tipis dari batu bata sekarang ya, guys. Seperti inilah kondisi di tahun 2021 tentang bangunan terbengkalai yang menjadi rumah dari lurah pertama Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oke, mungkin informasi yang bisa saya berikan mengenai rumah lurah ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Apabila saya salah dalam memberikan informasi mohon dikoreksi. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.